Berarti di sini sudah 13,9 kan? Ini perusahaan yang kayak gini dia ngambil margin 3 juta. Kalau 3 juta kan berarti tinggal berapa? Tinggal 17 juta kan? 13 dikurangi 14 berarti tinggal 3 juta. Di sini hotel, bus, makan. Nah, kira-kira hotelnya hotel bintang berapa? Hotel bintang 3. Yang jauh lagi gitu kan? Makanannya juga ya itu macam-macam. Ala kadarnya. Nah, dia nggak kebagian, kan dia kan gue belum duluan ntar. Kayak gitu. Nah kira-kira kalau pola seperti ini ya, lebih banyak yang puas atau lebih banyak yang tidak puas? Lebih banyak tidak puas. Nah sekarang 3 juta ini dibagi 2. Perusahaan 1,5, marketing 1,5 juta. Nah kalau marketing 1,5 juta, kira-kira direct sellingnya dapat berapa duit? 500. Antara Paling 500 sejuta. sampai 1 juta kan, di sini 500 sampai 1 juta. Kita dapatnya 1 juta. Ya kita dapat 1 juta. Kalau ikut travel semacam ini, tapi kita harus cari orang yang punya duit 20 juta buat dibikin tidak puas. Logika bisnisnya di mana? Gitu. Jadi kalau teman-teman atau bapak ibu ngikuti travel kayak gini capek. Memang kelihatannya kita, enak jual murah gitu. Tapi capek karena orang itu tidak akan pernah repeat order, nggak akan pernah bantu kita berpromosi gitu loh. Nah sekarang tadi visi-misinya kita jelas ya, pegang tuh visi-misinya bantu umat ya. Nah sekarang saya geser deh, saya rusak dulu nih otaknya. Saya rusak dulu otaknya. Sekarang kita bicara pragmatis. Ibu-ibu aktif di sebuah kegiatan bisnis, ujung-ujungnya apa sih? Duit. Ujung-ujungnya cuan kan gitu kan. Nah sekarang kita bicara cuan, kita ini pengen duit 1 juta harus jual segini. Ditanur nggak perlu. Kalau ditanur, kalau cuma urusannya pengen cuan, ngapain kita jualan yang 20 juta? Kita jualan aja yang 3,5 juta. DP kita sudah dapat direct selling 1 juta. Kira-kira gampangan mana? Ngajak orang punya duit 20 atau ngajak orang punya duit 3,5? 3,5. Gampangan aja kan? Tinggal kita meyakinkan 3,5 dia dapat apa kan gitu. Ya kan? Dia dapat apa nih 3,5 juta? Tinggal yakinkan itu. Maka dia dapat yang pertama yang harus kita kasih tahu. Dia dapat kwitansi berlaku seumur hidup. Ini dulu yang penting kita kasih tahu, ada jaminan dia berlaku seumur hidup, tapi tidak bisa refund. Dari awal udah kasih tahu, nggak bisa balik. Kalau dialih namakan boleh, dijual ke orang boleh. Nah, kita dialih namakan boleh, tapi dia tidak bisa balik minta. Yang kedua, Bapak bilang tadi tuh dapat perlengkapan umroh. Artinya sudah terjadi akad jual beli. Jadi apapun duitnya yang masuk ke kami bebas kami atur dong. Karena kita sudah ngasih koper kan. Kalau koper kita harganya 5 juta boleh nggak? Boleh aja. Saya nggak harganya 3.500.000 kan gitu. Berarti sudah akad beda. Yang ketiga, nah di sini nggak ada yang ditutup-tutupi Pak. Di Tangsel nggak ada yang ditutup-tutupi dari awal. Jadi setiap orang yang mau bayar 3,5 juta, dia mendapatkan lisensi keagenan. Dari awal udah dikasih tahu, dari sebelum jadi jamaah. Tapi setelah tahu ada lisensi ini, jangan minta diskon. Nah, kalau nggak dikasih tahu nggak? Ya udah, kan mahal. Ilmu mahal gitu loh. Iya, walaupun sudah tahu nih, angkanya gede nih masalahnya, jangan minta diskon ya, gitu ya. Kalau nanti dia minta diskon kan ibu juga dia minta diskon juga gitu. Nah, artinya kalau masalah ntar ada dapat kemudian pulang mau makan bakso bareng mah terserah itu mah. Ya, kan ada dapat 1 juta tuh. Kita di bawah bisa. Oke, lisensi keagenan dapat ujroh kan? Udah paham kan?
umroh 3 sampai 6 juta. Awas sudah tuh, gede apa tuh udah gitu. Dari awal kalau di sini udah dikasih tahu. Haji, wah lebih ngeri lagi. Haji 20 sampai 25 juta sekarang. Wah, kalau gitu masa jualan haji aja 20 habis itu saya tidur. 4, kita kasih celengan Ka'bah lagi habis nih. Saya udah bawa tadi 10, Pak. 5, buku tabungan. Nah, 6 nih unik nih. 6 nih unik untuk ya, yang ke-6 ini kita mewujudkan tadi tuh misi ketiga Tanur amal jariah. Contoh hari ini yang bayar 3,5 siapa? Oke, dapat 1 juta kan? Dapat 1 juta. Sekarang saya tanya, mau beramal nggak? 100.000. Saya minta amal 100.000. Mau beramal nggak? Mau jadi miliuner nggak? Pernahkah juara dunia tanpa latihan? Anda. Pernah nggak? Nggak pernah. Udah pengen jadi orang kaya latihannya enggak? Gitu loh, masuk ya? Iya, Mas. Masuk logika gitu. Dan saya mintanya kecil kok 100.000. Sama sih. Mau? Saya mau kalau memang. Mau 100.000. Mau berapa sih? Jangan itu maksa. Efeknya apa? 100.000. Efeknya apa? 100.000 ibu beramal, maka adiknya dapat kupon undian. Gitu. Kupon undian. Nah, inilah yang didapat kalau di Tanur Tangsel. Lalu pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana saya bisa berangkat umroh kan gitu kan? Bagaimana? Ada 5 cara. 5 cara berangkat umroh. Yang pertama, apa? Dia nggak perlu bayar lagi. Dapat itu undian umroh gratis. Dapat undian. Bagaimana caranya? 50 jamaah DP, 1 pemenang. 25 juta. Bisa umroh nggak? Bisa. Karena 25 tambah 3,5, 28,5, kita punya paket 27,5. Masih balik tuh 1 juta. 50 tuh bukan sendiri, gabungan bareng-bareng. Itu, jadi 100.000 nih kelihatannya, tapi berefek luar biasa. Nanti saya jelasin dari mana. Yang kedua, kan cuma 1 kan, 49 nggak dapat dong. Silakan bayar cash kalau 49 bisa. orang. Harga dikurangi 3,5 juta kapanpun dia mau berangkat. Belum punya duit, silakan nabung. Nah, nabung Bapak Ibu rata-rata 7-8 bulan. Hasil pengamatan kami, hasil pengalaman. Jangan nanya berapa dia nabungnya, jalanin aja. Rata-rata di sini aneh-aneh nanti kejadiannya. Ada yang nabungnya nggak naik-naik 400.000, tapi berangkat umroh. Tetangganya bayar utang 28,5 juta. Jangan ketawanya dulu ditagih galakan yang punya utang. Iya. Tapi kenapa dia niat umroh? No, dikasih rezeki. Gitu. Atau jangan gitu. Pokoknya aneh-aneh. Ya. 4, nah baru pakai pembiayaan syariah. Nah, ini jagonya tim ini. Berangkat dibayarin, pulang digaji. Nih, iya bener, karena berangkat pakai kami bayarkan DP-nya dan lain sebagainya, dibayar oleh Amitra, berangkat pulangnya nyicilnya jangan pakai uang, tapi pakai jamaah, sehingga kita dapat ini gitu loh. Bayar setiap bulan 1 12 bulan lunas. Gitulah. Ya, sudah paham ya di sini. Yang kelima, nah, siar.
Nah, sebetulnya kami mau ngajarkan ini, gitu lah. Ngajarkan syiar sebetulnya. Sabar aja, syiarnya ada 5 metode syiar. Nah, nomor 1 yang paling cepat dulu apa? Tunai. Yang paling cepat dulu kita tunai dulu. Kenapa? Karena peluangnya 3 sampai 6 juta. Kita punya program 5 free 1. Ada orang, jadi masalah itu masalah fokus. Jadi kalau ibu fokusnya pembiayaan, kelihatannya pembiayaan aja gitu loh. Karena kita fokusnya di situ gitu. Nggak tahu aja orang itu belum tentu kan. Tiba-tiba ini maunya gue mau tunai gitu. Seolah-olah ini nggak kelihatan gitu. Tapi kalau dia yang fokusnya ini, ada kok yang 1 minggu langsung berangkat. Karena dia fokusnya adalah orang-orang yang punya duit. Tapi kalau mau jadi miliuner, fokusnya orang-orang yang pas-pasan punya DP. Ya pas-pasan dia punya DP, dan kalau bisa dia nggak bisa melunasin cepet. Banyak orang. Itu bisa jadi miliuner kita. Kalau dapat orang kayak gitu, oke? Entar. Ya. Semakin dia nggak bisa melunasin, semakin bagus. Nah, bingung kan? Iya. Iya. Ah, Makin bingung kita. Saya jelasin semua. Makanya saya bilang, Tadi judulnya jelas Pak Ji ya? Hah? Mau dirusak otaknya. ini kapasitas memorinya mudah-mudahan cukup. Memang ketemu saya nggak butuh sekali ya. Yang kedua, tunai nggak bisa nih. Ya sudah, kita pakai metode DP. Pakai metode DP 3,5 juta, kita dapat berapa? 1 juta. 30 jamaah DP berangkat umroh nggak? Gitu. Gitu. Cari aja orang yang punya DP. Dia nggak punya duit, kasih celengan. Lu nabung sampai 3,5 juta, dapat 1 juta kita. Saudara kita suruh nabung, paling lama nyampe 3,5 juta, paling lama berapa lama? Ayo, berapa lama kira-kira? Kalau 3,5 juta, paling lama-lamanya Tahun. setahun. Oke, sekalian aja, ngapain cuma 30, kasih aja 100. Setahun kemudian kita punya duit berapa? 100 juta. Cadangannya berapa? 200 juta. Ketika dia pernah berangkat, ngapain pusing? Iya. Gimana mereka berangkat? Kasih lagi celengan 30. Itu cara paling sederhananya gitu kira-kira gitu ya. Oke, DP nggak punya. Ketiga, arisan DP. Ini jagonya. 350.000 kali 10 jamaah. Ini ahlinya. Karena di sini ada orang yang 350.000 pergi umroh. Gimana caranya? Dia ikut arisan, dikocok pertama bayar 350, dikocok dapat dia, dapat 3,5, masukkan, dapat kupon. 3 hari kemudian dikocok dia lagi yang keluar. Berangkat umroh, duit 350.000. Agak punya utang. Ini masing-masing beda ya, beda ya. 4, nabung. Dari mulai 100.000. 5, baru pembiayaan syariah. Jadi kalau di sini pembiayaan syariah itu nomor 5, bukan nomor 1. Waalaikumsalam. Apa lagi presentasi? Ya. Dilanjut. Nah, Waalaikumsalam. Monggo kalau mau langsung di Ahlan sahlan. ya. Di ruang saya dulu ya Pak ya. Ya. Monggo, Pak.